Setelah secara khusus kita bincang tentang fikih dan tasawuf adalah berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kemudian kita bicara tentang az-zahir wal batin. Ya, kita mendengar ada ahli batin mengatakan, oh dia orang zahir, seolah-olah dia hanya orang batin. Ini satu, paling kurang meskipun jiwanya tidak sakit, akalnya sakit kan? Artinya dalam arti ilmunya masalah dan tidak dapat menyelesaikan. Maka orang ada ungkapan begini, ada orang soleh, wali, tapi tak ada ilmu. Kita hanya dapat selamat jika mengikuti apa yang dia buat, tetapi apa yang dia kata, ya, meskipun mungkin benar karena perkataan dari hatinya, tapi tidak mampu menguraikan, ya, pandangan-pandangan yang insaf, yang mu'tadil, katakan begitu. Dan problematika dunia sekarang, ya, perlu kepada seorang murabbi yang alim. Ya. Maka dari as-sadatus syaziliyah, mereka memberikan syarat untuk menjadi seorang murabbi mursyid. Pertama, alim bil kitabi was sunnah. Ini kalau udah alim bil kitabi was sunnah berarti ya mulai dari sorob, nahu, balaghah, fikih, usul fikih, hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu tafsir, filsafatnya, sejarahnya, tasawufnya, tauhidnya. Itu alim bil kitabi was sunnah. Bahkan ditambah, ya, wat tarikhil islami wal ulumil hadithah. Sejarah-sejarah Islam dan ilmu-ilmu modern. Katakanlah ilmu baru yang tumbuh seperti sosiologi, fisiologi, psikologi, biologi, astrologi, apalah logi-logi lainnya. Karena seorang murabbi sufi bukan seperti katak dalam tempurung. Yang kedua, arif bi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ya, dia punya ma'rifat di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, ilman wa zauqa, baik pengetahuannya dan zauknya. Nah, maka seperti Imam Ibn Arabi selalu menulis, dia mengatakan akidah terbagi 4 misalnya. Pertama akidah ilmu, baru yang selanjutnya akidah zauk. Kenapa orang membedakan antara ilmu dan zauk? Karena dia yang mempunyai paham pemisahan antara hakikat dan syariat. Padahal akidah ilmu dan akidah zauk satu. Ya. Yang ketiga adalah dia khabir. Istilah lainnya wali. Khabir itu dia pernah dididik oleh guru, ya, sehingga dia punya kecakapan, kepandaian untuk mendidik, mengobati nafsu. Dan yang ketiga adalah al-ma'dzun, mendapat izin dari orang yang mendapat izin dari orang yang mendapat izin, bersambung. Jadi baru jadi mursyid. Tapi kalau syarat pertama kurang, tidak mungkin syarat kedua ada. Karena alim kemudian arif, itu kan udah istilah terminologi dalam dunia tasawuf. Ada alim, ada arif. Itu. Mungkin dia pernah punya guru, syarat ketiga ada. Ya. Dan mungkin dia punya syarat keempat. Artinya mungkin.
Orang ilmunya hanya cukup saja, ya, boleh menjadi murabbi, tapi tidak kamil. Gitu. Karena kalau sudah kamil, maka lengkap, ya, akalnya, hatinya, zahirnya, batinnya. Nah, kita bicara sekarang al-ibarah wal isyarah. Ar-rumus, yakni rams, simbolik. Kita mengetahui bahwa orang sufi selalu bicaranya dengan isyarah, sehingga mereka mengatakan ilmuna hadza isyarah. Ya, idza sara ibarah khafi atau faniya. Ilmu kami ini adalah isyarat. Ya, kalau jadi ibarah sunyi. Ya. Seorang murid mesti punya husnuzon yang mutlak itu kepada guru itu, mutlak. Jika tidak, ya, maka dia akan munazaah, ya, kepada gurunya. Artinya munazaah, pertikaian batinnya. Kalau ikhtilaf biasa, adil, mubah, yani. Ikhtilaf, berbeda pendapat, berbeda, ya, selama dia berada dalam adab dan hambah, maka tidak merusak hubungan atau madad. Nah, karena mereka para sufi itu mendidik murid itu bil isyarah, bukan bil ibarah. Dia tidak akan mengatakan A, B, C, D, itu tidak. Bahkan dia mungkin mengatakan ABC, malah BCE jadinya, gitu. Seperti budak kecil naik ke atas, orang tuanya risau jatuh. Lalu anak kecil itu, orang tua itu mengatakan naik, maka turunlah anak itu. Kalau ibarahnya naik, tapi isyarahnya adalah turun. Itu sebab pendidikan tasawuf itu bukan seperti ayam, yang mana ayam itu dengan telurnya dikerami, tahu sama dikerami ya, dikerami sama. Tidak, itu taklim. Kalau tarbiyah ruhiyah tidak, tetapi seperti sulahfah. Apa sulahfah itu? Kura-kura ya. Kura-kura kan setelah dia naik ke darat, bertelur, lalu kemudian dia menjauh dan memandangi telurnya dari jauh. Ya, tarbiyah sufiyah, pendidikan gurunya kepada muridnya bin nazrah. Dilihati melanggar syariat tidak. Ya. Melakukan sesuatu berdasarkan taujihahnya tidak. Bukan seperti bil ibarah. Ibarah kan budak kecil, kalau punya prestasi, kamu bagus, tepuk tangan. Nah ini bukan. Bahkan mungkin kalau ibarahnya sebaliknya, ya, kamu tak buat apa-apa, kamu tak paham apa-apa, kamu lagi tarbiyah sufiyah memang menghilangkan keakuan. Di situ kan tidak berperan psikologi, rusak psikologi dalam tarbiyah sufiyah itu. Ya, karena dia menggunakan kekuatan hubungan batin. Orang jika cinta kuat sangat, coba tengok ibarahnya buruk. Hatta hubungan gangster misalnya,
kan dia sudah setia itu. Mungkin panggil kawannya, anjing sini. Itu bahasa cinta. Maka dikatakan di dalam dunia mahabbah, ya, al-hubbu atbatun katanya. Cinta itu cacian atau cacian itu cinta. Maksudnya bukan ibarah, tetapi isyarah. Nah kemudian mereka mengungkapkan pengalaman spiritualnya pun bukan dengan bahasa biasa yang digunakan untuk mengungkapkan ilmu fikih, ilmu zahir. Bukan, tetapi dia tidak mau nanti sama. Karena kalau menggunakan istilah yang syar'i akan sama. Jika akan sama dipahami oleh orang, ya, seperti dia memahami teks fikih, maka akan menjadi zahir. Sedangkan apa yang dikatakannya adalah pengalaman batin. Contoh misalnya dalam tasawuf begini. Seorang murid. Nah itu kata murid pun baru. Dulu tidak ada murid, sama seperti ma'rifat, arif. Arif dengan murid ini adalah kata baru. Pada abad pertama, kedua, ketiga itu menggunakannya sahib. Karena metodenya suhbah. Tapi bila ada murid, kenapa murid? Ya karena sebuah ilmu jadi punya terminologi. Coba kesan ulama Nusantara ini, mereka orang sufi, ya, maka dia datang ke sini semua muridnya. Artinya semua jadi murid ya, disebut murid. Sehingga saya tengok di Indonesia, di Malaysia sini, di Singapura, ya, sekolah budak pelajar sekolah rendah itu disebut murid. Padahal di dalam tasawuf murid itu mungkin di atas profesor. Imam Al-Ghazali jadi mujtahid mutlak, kemudian dia baru jadi murid. Kita murid dibiarkan digunakan untuk sekolah rendah. Ya. Imam Sya'rani setelah menjadi mujtahid mutlak baru dia menjadi murid. Ya, ramai orang masuk tarekat umur sudah 40, coba murid 40 umur 40 ya. Murid-murid. Ya, karena ini istilah tasawuf. Mereka mengungkapkan pengalaman mereka dengan isyarah karena takut dipahami jika menggunakan misal orang sufi menggunakan istilah maqamat ruhiyah, bukan akhlak. Karena akhlak itu bahasa yang dipakai oleh isyarah, adalah action, tindakan, perilaku yang keluar daripada akhlak yang mulia. Apabila sudah ada ekspresinya, actionnya ada, perbuatannya, maka disebut akhlak. Orang sufi tak mau mengucapkan itu karena dia membahas bagaimana mendapatkannya dan apakah itu ya, akhlak yang menjadi sifat di dalam rohaninya dan bagaimana mendapatkannya. Maka disebut maqamat. Maqamat ini akhlak istilah tarikat, karena tarikat adalah dalam upaya untuk mendapatkan akhlak itu. Kenapa disebut maqamat? Karena memperoleh akhlak itu ya, step by step, sedikit demi sedikit. Seperti dalam perjalanan, station demi station, maqam demi maqam. Tetapi ketika di dalam hakikat, istilah hakikat tidak sama lagi. Mereka tidak mau sama karena di sini sudah selesai. Bukan maqam. Kalau maqam itu ya, akhlak yang nak diperoleh sehingga mapan, sehingga sabit. Tapi kalau sudah sabit, bahkan akhlaknya sudah sempurna, maka disebut asrar ilahiyah, anwar muhammadiyah. Ini istilah. Kalau di sini istilah akhlak juga tidak menggambarkan
satu kronologis di dalam proses mendapatkan akhlak itu, ya, dan tidak menggambarkan sebuah kesan atau titik kesempurnaannya. Itulah istilah. Seperti orang sufi berkata begini, seorang murid jika dia iltizam dengan wirid, maka akan mendapat warid, sehingga dia mendapat kashful ghaib, ya, karena dia jamak, tidak farak. Ini apa ini istilah? Lari ke kamus sampai mati tak jumpa. Apa wirid, apa warid, apa kasyaf, apa ghaib, apa farak, apa jamak. Dibuka kamus tak ada maknanya. Ya. Padahal itu menggambarkan satu proses perjalanan rohani. Bukan hanya prosesnya, hasil yang dia paham ketika diungkapkan juga dengan istilah, dengan simbolik. Ya. Nah, orang-orang di dalam dunia tasawuf mengerti kalau nak dikembalikan ke bahasa syariatnya ada. Nah, itu bahasa-bahasa mereka. Taib. Tapi jangan dikira bahwa orang sufi meskipun menggunakan bahasa isyarah, dia tidak punya bahasa ibarah. Oh, punya. Nah, maka yang pertama ini kita bahas al-ibaratus sharihah. Afdalu ma warisatil lughatu anis sufiyati tilkal kalimatu al-mujazatu al-balighatu allati hafizat anhum mudihatan an muradatihim. Padarat fi majalisil wa'zi wal irsyad madaran fa'iqal husni balighal athar. Wa akbaruha qimatan wa ta'siran mastamadda quwwatuhu min akhlaqis syariati wa adabiha. Warisan bahasa yang paling baik dari kaum sufi, yang diperoleh, yang datang dari kaum sufi. Mereka mewariskan bahasa yang paling baik adalah kata-kata yang singkat, ringkas, baligh, indah. Ya, di mana kata-kata itu, kalimat itu menyimpan cerita tentang mereka, tentang orang sufi, menjelaskan tujuan-tujuan mereka. Dan ini diungkapkan di majelis-majelis nasihat dan irsyad mereka. Ya, madaron artinya melimpah-limpah. Ya, dengan begitu indah, kuat pengaruhnya, tinggi kesannya, tinggi nilainya, karena bersumber dari akhlak dan adab syariah yang tinggi. Dia cakap dari jiwa yang bersih. Artinya orang-orang sufi, lihat, ada hikmah, hikam yang mereka katakan tidak ada bahasa isyarah, tidak ada bahasa simbolik, bahkan tidak ada bahasa yang telah menjadi terminologi mereka, tidak. Bahasa yang kita boleh cari di kamus. Tapi hikmah yang dia katakan, kata mutiara yang dia katakan, mengandung makna yang dalam. Ya. Bukan hanya dalam, tetapi melimpah-limpah airnya. Di dalamnya penuh isi mutiara. Bahkan tidak habis. Ya, digunakan berabad-abad. Karena memang datang dari hak jiwa yang bersih, dari jiwa yang abadi. Kita banyak istilah-istilah yang berkembang
Ya hanya satu generasi berikutnya berubah lagi. Tapi orang sufi, kalimat yang dikatakan 700-800 tahun yang lalu, ya seronok, indah, tak habis-habis. Hanya perkataan mereka. Dan perkataannya bukan perkataan sastra, bukan. Perkataan biasa. Ibarah biasa. Jadi siapa bilang bahwa mereka isarah saja? Tidak. Contoh ada kata-kata begini. Maksudnya begini. Orang sufi mempunyai hikmah begini. Jika ada orang yang memujimu dengan sifat-sifat baik yang sebenarnya tidak ada di dalam dirimu, ketahuilah, dia akan mencacimu dengan sifat-sifat buruk yang juga tidak ada pada dirimu. Ini kan kata-kata biasa. Tapi itu mengandung ya, makna yang dalam, yang mungkin orang baru mengerti setelah dia mempunyai ilmu dan amal yang banyak dan pengalaman yang panjang. Tapi kata-kata itu singkat saja dan bukan kata-kata sastra, kata-kata biasa. Dan warisan itu banyak, melimpah-limpah di dalam buku-buku tasawuf. Karena diungkapkan dari hati yang jujur, maka kata-katanya pun selama-lamanya hidup dan tidak hancur. Orang yang katakan ingin mengubur hidup-hidup tasawuf, tapi mereka mengambil kata-katanya. Ya. Baik. Wa fi dhanni anna ibarati sufiyah lam tahtal makanaha ar-rafi'a illa bima laha min salilin mu'jib fil adhan wa madkhalin sari' ila al-qulub hatta liman lam yudrik kulla kunhiha wa lam yuhti bi kulli ma'aniha. Menurut hemat saya bahwa bahasa ungkapan orang-orang tasawuf itu ya, dia kata-katanya mendapatkan kedudukan tinggi karena ungkapan-ungkapan itu memiliki solil itu dering, sol dering yang mujab, yang luar biasa, yang menakjubkan ke telinga itu, kedengarannya ya, masuk terus indah dan mempunyai madkhal yang sari', efek yang cepat meresap ke dalam hati. Bahkan kepada orang yang tidak memahami seluruh esensi ungkapan kata-kata mereka sekalipun, atau memang belum sepenuhnya menguasai seluruh maknanya, indah saja. Padahal belum dapat memahami semua maknanya dari sebuah kata mutiara itu, tapi sudah indah, sudah paham. Karena ungkapan-ungkapan itu sangat tinggi, yang nilai artistiknya, keindahannya. Ketika kata-kata itu sodurat an zahidin, dari orang yang zahid, sufi yakni. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saqiqil Balkhi, innal awwala li'annal awwala yuqimu zuhdahu bi fi'lihi wa tsani yuqimuhu bi lisanihi. Ya, kenapa kata-kata sufi lebih tinggi? Karena dia betul-betul ya, membangun kejuhudannya itu dengan perbuatannya. Jadi perbuatannya juhud, jiwanya juhud, timbul kata-kata dari situ. Sementara ada orang yang membuat kata-kata mutiara, ya, juhudnya hanya di kata-kata itu, orangnya tidak. Dan seterusnya, di situ banyak membuat perumpamaan-perumpamaan.
muka surat 94 paling bawah. Yang perlu lagi dikatakan, waman wa summa kana min sarahati ta'bir sufi annahu lam yadhhab wara al-majazil lughawi. Kemudian di antara dahsyatnya lagi kejelasan ungkapan kaum sufi itu bahwa mereka tidak ikut memakai majaz. Ya, banyak kata-kata yang biasa saja. Bukan baligh, bukan baligh. Kata-kata biasa tapi indah karena maknanya bukan dari kata-katanya. Jika sebuah bahasa maknanya begitu dalam, maka kata-kata biasa pun menjadi indah karena maknanya. Ada yang maknanya kering, tetapi dibuat kata-katanya indah, tidak menyentuh. Jangankan itu, yang mengucapkan kering saja, meskipun mengambil dari kalimat sufi, tidak sampai. Nah, orang sufi ketika mengungkapkan mulai dari makna kata-katanya itu betul-betul ya, dalam dan megah, kaya maknanya. Ketika memilih kata pun pandai, sehingga di kalangan dunia Islam dikenal kullu sufiyin adibun. Setiap orang sufi sastrawan. Dan tidak setiap sastrawan sufi. Orang menjadi sufi mesti sebelumnya disiapkan untuk cenderung kepada sastra. Muka surat 95. Wa min hadhil qaidah u'tubiru annahum lam yujawizu nusus syari'ati mahma ramahum khusumuhum bil aghrabi fil qasdi wa iktisabi ta'wil. Ya. Berdasarkan dari kaidah ini, mereka orang-orang sufi tidak dianggap melampaui batas-batas teks agama. Tidak. Seberapapun musuh-musuh mereka menuduh bahwa mereka melakukan keanehan dan penyimpangan dalam memaknai dan mentakwil, tapi tetap tidak melampaui syariah. Ya. Contoh, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, seorang qadil qudat, yakni faqih, muhaddis, mufassir dan nahwi, ulama yang telah diangkat sebagai sultanul ulama. Ya. Ketika itu ulama pada zamannya itu banyak mengkritik pendapat Imam Ibnu Arabi. Ulama ramai bertanya kepada Imam Izzuddin, apa pandangannya? Beliau no comment, tidak menjawab. Singkatnya, sehingga beliau ingin duduk di majelis Al-Imam Syazili atas hutang budi karena Imam Syazili mengunjungi rumahnya, maka dia nak balas kunjung. Nah, kemudian ketika datang ke Imam Syazili, rupanya kebetulan tengah ada pengajian. Maka Imam Izzuddin duduk mendengarkan Al-Imam Syazili. Dan di majelis sufi tadi mengungkapkan ibarah-ibarah, nasihat-nasihat, ya, yang keluar dari jiwanya menasihati murid-muridnya. Maka Imam Izzuddin mendengarkan, ya, sehingga beliau malu untuk selepas mengaji mengganggu Imam Syazili untuk bertamu. Dan beliau pulang. Dan beliau mengetahui bahwa hari sekian ada pengajiannya. Maka dia datang kembali di minggu berikutnya dan duduk mengaji. Sehingga 3 kali baru Imam Syazili nampak ada Imam Izzuddin bin Abdus Salam.
hanya 3 kali hadir di majelis Imam Sazili, Imam Uzuddin sudah memberikan komen dan melakukan pembelaan kepada Imam Ibnu Arabi. Ya. Karena dia seorang mujtahid, tak ada masalah dengan ulum syariah. Apa yang dikatakan oleh Imam Sazili semua di-scan dengan ilmu dia. Keluar tak dari Al-Quran? Tak. Malah rata-rata para ulama itu yang duduk jika alim ketika mendengar ibarah-ibarah sufiyah, dia mengatakan wallahi, yang dikatakan bukan Quran dan bukan hadis. Wallahi, kata-kata itu tidak menyimpang sedikit pun dari Al-Quran dan hadis. Wallahi, justru kata-kata mereka menambah pahamku kepada agama. Ada yang mengatakan menambah zuhudku, ada yang mengatakan menambah. Ya. Itu pengalaman yang dilakukan oleh para ulama. Sama Imam Ibn Athaillah Sakandari. Persis seperti itu. Hanya orang yang ketika memahami agama setengah-setengah, pening menghadapi perkataan orang-orang sufi. Baik isyarahnya, ibarahnya, risau. Ini menyalahi Al-Quran tak ini? Ketakutan, karena memang tak ada ilmu. Lebih baik orang yang tak ada ilmu langsung, dia memang tak punya pikiran ya. Kalau yang ada ilmu setengah-setengah kan, pikirannya tak sampai. Oh, tak betul lah, tak betul, was-was. Sehingga orang-orang sufi melantunkan qasidah, wahai orang yang menuntut ilmu di madrasah, kamu itu menambah ilmu hanya menambah was-wasah, katanya. Ya, jika tanpa tarbiyah. Baik. Kemudian walaysa yakhfa min hadzal bayan anna al-batin fi ta'bir as-sufi laysa huwa dzalikal batin alladzi zammahu al-Imam al-Haramain Abul Ma'ali al-Juwaini wa Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali rahmatullahi alaihima hatta ta'arradu lil batiniyah alladzina yaraw li kulli dhahirin batinan ba'idan wa li kulli syar'in ta'wilan ma'sufan wa dzalika li anna as-sufiyya mahma ta'awwalul kalam fa innahum la yakhrujuna anil afkari allati hasaraha syar'u fi muhiti tauhid. Katakan di atas itu ada contoh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Dan rasakanlah kekerasan pada dirimu. Ini sebagaimana ketika dalil firman ini ditunjukkan kepada para musuh Islam yang hidup berdekatan di negeri Islam, maka begitupun kaum sufi mengarahkan pentakwilan kafir di dalam ayat ini kepada jiwa yang berdekatan dan melekat kepada badan. Meskipun orang sufi melakukan takwil ini, tapi tidak keluar. Kenapa beliau berani? Ini tidak terlalu batin. Kita sudah bincang tentang apakah ini terlalu batin bahasanya. Tidak. Yang terlalu batin, Baqarah disembelih itu nafsu, itu batin, karena Baqarah itu kan lembu. Tapi kalau kufur, ya, itu adalah sifat nafsu. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim, kan secara fisikal sama-sama ciptaan Tuhan, 100%, sama-sama darah daging, sama-sama surah kamilah. Manusia mulia. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sama-sama itu. Dan kufurnya itu nafsu. Kata orang kafir Quraisy kepada Nabi, percaya tapi nafsu yang menghalangi dia. Jadi tetap mempunyai korelasi bahasa yang kuat. Karena itu ada makna isyarah. Ini yang sering dikritik oleh orang sufi bahwa oleh orang luar, ya, orang sufi ini takwil-takwilkan, mau ya, mengambil makna isyarahnya, tapi tidak keluar, tidak akan melampaui teks agama.
Hatta yang sangat batinul abtun tadi, itu dia hanya jadikan simbol. Ya, simbol saja. Karena orang sufi bicara makna. Ya, bukan bicara tentang bahasa, zahir, tapi makna. Namun yang kalau terlalu batin tidak dapat dipahami oleh orang, ya, karena simbol itu memang tidak ada kaidah yang sabitnya, tidak ada. Itu ikut kesensitifan jiwa seorang sufi. Tapi apabila diungkap, orang lain, ya, sesama mereka, dia akan menangkap maknanya dan melupakan kata-katanya. Coba kita hidup lama bersama istri di dalam rumah, banyak itu tidak terjadi dialog kata-kata, tapi kedua-duanya melaksanakan isyarat makna atas keinginan masing-masing. Mereka melakukan. Ketika sudah tidak sensitif, maka akan berselisih. Baru keluar kata-kata begaduh untuk menunjukkan ketidakserasian. Maka yang dikatakan batiniyah, terlalu batin, seperti yang dicaci oleh Imam Al-Haramain, Imam Al-Ujuwaini, Hujatul Islam, itu adalah aliran batiniyah yang memang mengartikan Al-Quran itu ikut batin apa yang dia nak. Ya, bukan sufi. Sufi meskipun dia mentakwilkan atau mentafsirkan isyarah dengan tafsir isyarah, tidak keluar dari kata-kata, dari undang-undang bahasa, tidak keluar. Wal haq annahu idza badat nususul ahkam aw suwaru ba'dil ibadat wal a'mal ahyanan kal ajsad fa inna arwahuha tambur fi ibarati zuhad allati taqshib min asrariha wa tantiq biha nutqan yastahwil asma'a wa yakhlibul albab. Sebenarnya ketika terdapat tek-tek hukum atau beberapa bentuk ibadah dan amal perbuatan jasmani, maka ruh ibadah dan amal tersebut hidup dan berdenyut dalam ungkapan para ahli zuhud yang menyingkap rahasia-rahasianya, dalam ungkapan dan perkataan yang membuai pendengaran dan menarik perhatian jiwa. Nah ini, dan ungkapan kaum sufi itu semakin tinggi seiring dengan tingkat seorang salik itu hingga mencapai puncak perjalanan ruhiyahnya, maka bahasa orang sufi atau alim itu terasa kering keelokannya bagi seorang penuntut dan salik, yang mana keduanya merupakan tahapan pemula. Seorang murid mendengar perkataan yang tinggi, apa ya, kering. Tapi jika seorang salik, seorang arif mendengar, apalagi orang yang di luar itu, apa ini? Ketawa dia malah. Ya. Itu sebab bagi seorang murid di dalam perjalanannya, ketika mendapat kasyaf, mendapat apa, pergi ke Al-Quran, tengok betul tak? Kalau dia tidak punya ulum syariah di dalamnya, tidak alim bil kitabi was sunnah. Tapi kalau mereka sendiri alim bil kitabi was sunnah, ketika dia mendapat kasyaf atau mimpi atau putuh paham apa, begitu dapat terus masuk kepada sistem ilmu yang ada di dalam dirinya. Allah. Ya. Nah, orang yang tidak tahu ilmu ini tertipulah. Ya. Padahal mungkin itu datang dari iblis. Atau betul dari Allah tapi dia tidak tahu adabnya. Nah, ini satu ya. Yang kedua, al-khitabi bir ramz, bahasa simbolik. Di samping bahwa at-tawassu' al-lughawi. Tawassu' al-lughawi ini adalah perluasan ilmu bahasa. Yaj'alu ar-ramza kal isyarah.
membuat bahasa simbolik, menganggap bahasa simbolik sama dengan isyarat. Fa innana nufassil bainahuma. Namun kami membedakan antara keduanya. Wa nadau kullan minhuma fi makanih, dan meletakkan masing-masing di tempatnya. Selepas ini baru isyarah. Sebetulnya sama, tapi karena ada sisi yang ingin dijelaskan, maka dipisahkan tempatnya. Famartafa'an ta'bir sharih la yusammauna ramzan aw ima'an illa idza kana fi amrin huwa sirrun baina itsnain aw aktsar. Ungkapan kata yang jelas tidaklah mereka namakan sebagai bahasa simbolik atau bahasa isyarah sekalipun, melainkan jika ungkapan itu sebuah rahasia antara dua orang atau lebih. Ada kata-kata biasa boleh jadi simbolik kalau ada rahasia antara dua orang. Tiba-tiba saya bicara dengan salah seorang, mana yang jatuh itu? Orang tanya, apa yang jatuh? Oh ya, habis ya, 2 hari lepas. Mungkin yang dengar apa? Maka ini jadi simbolik, padahal kata-katanya biasa. Kalau dipahami oleh orang ya, dibawa ke umum, apa yang jatuh? Wah, habis dibahas ya. Orang lah jatuh, barang lah jatuh. Simbolik seperti itu. Orang sufi menaruh istilah simbolik. Ya. Pertama untuk dia sendiri, karena dia mendapatkan satu seperti seorang mendapat peneliti, pengkaji. Ya, orang mengkaji misalnya untuk menciptakan satu nuklir, bom yang paling kecil tapi boleh menghancurkan sehancur-hancurnya. Dia akan neliti, tiba-tiba dapat rumus. Kan dia tulis ilmu yang dia dapat itu dengan rumusan, angkanya kita kenal tapi mananya tak tahu. Hanya dia yang tahu memang untuk dia. Maka orang sufi mengambil simbol dari huruf hijaiyah. Ya. Alif adalah, nuktah adalah, ba adalah. Kita jangan bangga bahwa kita kena menghafal alif bata simbolik itu. Ya. Kalau kita baca itu pengetahuan akal, nggak ada maknanya. Apa hakikatnya di dalam hati? Ya. Itu simbolik. Mereka mengatakan, Anna Sayyidana Muhammad huwal ba wa durratul bayda. Ya. Dia akan mengurai kenapa alif. Karena ada penjabaran alif itu dengan saudara-saudaranya, huruf itu sebagaimana Nabi dengan manusia lain. Yang ingin dijelaskan kedudukan Nabi yang dia paham melalui syuhud batinnya. Seperti seorang anak yang telah menjadi ayah, baru paham tentang ayah. Yang sebelumnya tidak dapat dipahami. Maka ayah akan berada di tubuh siapapun. Pada gilirannya ayah ada di tubuh dia. Dia baru paham seorang tubuh yang dia sebut ayah tentang keayahannya. Maka diletakkan ayah adalah. Itu simbolik. Simbol terkadang sebuah isyarah tangan ya, atau raut wajah kan simbol ya. Orang Arab banyak menggunakan simbol. Kita tengok apa itu ya, mungkin teman-teman yang lama di Arab begitu balik ke sini cakap dengan orang dilempar batu oleh orang, dikira ya, padahal maksudnya ya, tunggu sebentar, sabar. Ya kan ketika ada orang lain, artinya kalau ke Arab itu sudah jadi simbol yang boleh dipahami sesama mereka. Ketika kita bawa ke sini kan tak paham. Apa kamu? Mau pukul aku? Seperti orang Arab panggil pss, pss, pss. Ya. Kita panggil orang itu, orang marahnya luar biasa. Aku burung gak? Ya. Itu simbol.
Maka boleh jadi ketika orang sufi berbicara, dia tahu ketika orang sufi mendapatkan hakikat, lalu dia ungkap dalam simbol, dia tahu yang akan paham ini orang yang sama mendapat itu nanti. Mungkin dia pun paham kalau orang yang terpendapat akan marah-marah macam tadi itu. Mungkin. Nah, maka orang-orang sufi ketika ulama lain marah-marah, senyum aja. Sorry. Ya. Salah alamat saya. Ya. Atau terkadang huruf tadi itu yang disusun menjadi kalimat, kemudian menjadi bahasa. Seperti yang terdapat di dalam misalnya rajah. Ya. Huruf dibentuk seperti kotak atau menjadi sebuah kalimat. Bahkan akhirnya mereka melihat bahwa setiap nama Allah, asma Allah, setiap isim Allah terdiri daripada huruf-huruf. Orang-orang sufi melihat asrarnya, maknanya yang diisyaratkan dari huruf tersebut yang membentuk setiap nama-nama Allah. Ternyata ada penjelasan lain tentang tauhid dan ada penjelasan tentang informasi kehendak Allah di dunia ini. Maka mereka buat, akhirnya itu yang menjadi rajah wifik, jadi perbomohan, padahal bukan itu maksudnya. Semuanya mengandung makna tauhid. Karena setiap yang Allah ciptakan, semua ciptaan ini seperti message tentang penciptanya. Nah, orang yang tidak tahu penciptanya tak paham. Coba kita masuk ke rumah kita, kita cinta kepada istri kita. Setiap apa yang dilakukan itu pesan. Allah, istri saya sayang dengan saya. Oh, istri saya marah dengan saya. Ya, semua diungkapkan dengan simbol-simbol. Itu pun kalau laki-lakinya mengerti. Kalau tak. Itu bahasa cinta. Waramzu as-sufi wa huwa ramzul ladzi istakhdamahu sufiyatu fi as'arihim wa nasrihim li ta'biri an awalimihim al-khassah. Simbolik sufi adalah simbol yang digunakan oleh kaum sufi dalam syair dan prosa mereka juga. Ya, untuk mengungkapkan tentang alam mereka yang khusus, alam khusus mereka. Sehingga simbol-simbol itu dipahami di antara mereka, tersebar di antara mereka. Akhirnya menjadi terminologi mereka. Ya. Dan orang sufi memang membuat simbol itu untuk mengungkapkan pengalaman. Apa maksudnya tajarib itu? Proses ketika dia melakukan pendidikan tarekat, itu tajaribnya. Ya. Maka kemudian baru dia mendapat putuh. Maka dia mengungkapkan itu dengan simbol. Contoh misalnya, yang tadi saya katakan wirid. Wirid itu kalau kita lihat ke kamus, wirid adalah poros atau sumber di mana air mengalir, yarid. Maka maurid adalah sumber mata air. Maka dia katakan wirid. Diambil untuk menyebut tentang tajribahnya. Kata mereka, kullu wirdin lahu warid. Kita cari ke kamus. Sampai mampus tidak tahu maksudnya apa. Akhirnya jadi terminologi mereka. Karena terminologi, maka diberikan definisi. Wirid adalah ma yurattibu, katanya. Linafsihi minal amali wal dzikri wal fikri wad du'ai was salawati. Ya, wirid adalah amalan, zikir, doa, salawat yang disusun untuk dirinya. Maka ketika seorang murid berbaiat dikasih wirid, dikasih amalan untuk dirinya yang dibaca secara rutin. Qasdan lillah. Tujuannya karena Allah saja. Ada amalan yang dilakukan di dalam tarekat untuk Allah, bukan untuk pahala, untuk surga, untuk Allah. Memang kalau bahasa syariatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahasa tarekatnya tidak boleh. Karena mendekatkan diri ini masih ingin selain Allah.
Ini punya apa? Punya kode etik ketika dia mengatakan, coba lihat hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari. Pertama hikam, tidak boleh beriktimad kepada amal, iktimad kepada Allah. Jadi daqiq manhaj tasawuf itu. Imam Sa'rani menulis dalam kitab Al-Minah As-Saniyah. Apa dia bilang? Daqaiqur riya. Riya yang halus. Apa riya yang halus? Beribadah untuk tujuan taqarrub ilallah itu riya. Coba itu. Ini kalau dibaca menjadi nasihat umum, marah orang. Tapi ketika nasihat ini untuk di dunia tarikat, memang wirid itu amalan yang lillah. Karena dia hanya ingin Allah. Agar dia mendapatkan Allah. Apa? Allah punya sifat. Sifat yang mulia-mulia itu. Maka Allah berikan untuk ruh kita. Itulah yang disebut maqamat. Nantinya akhlak. Itulah hakikat. Maka jangan minta yang lain. Maka selalu nasihat orang sufi. Ya, aku ibadah bukan takut surga dan bukan ingin surga dan takut neraka. Itu kan tajribah mereka. Tapi ingin engkau. Sehingga di buku-buku mereka diungkapkan seperti seorang istri cinta kepada suami, cinta hartanya atau cinta orangnya. Ini udah ya. Itu wirid. Kalau kita tidak masuk ke dalam tarekat, tidak tahu kalau wirid artinya itu. Maka dikatakan likulli wirdin lahu, likulli wirdin warid. Setiap wirid ada warid. Warid itu adalah ma yaridu minallahi ila qalbil murid. Ya, minal asrari wal ma'arif wal futuh katanya. Wal anwar. Apa yang Allah masukkan, datangkan, alirkan ke dalam hati si murid. Seolah-olah sebagai balasan wirid. Tapi tidak boleh bahasa balasan karena kita tak nak balasan, ingin Allah saja. Coba itu sebab tarekat itu adab. Dia takut kepada Allah, menginginkan selainnya. Itu sejak mula-mula dilatih begitu sebetulnya. Makanya saya heran, orang sufi, mengaku pimpinan sufi, hari-hari bicara doa, faedahnya. Itu jual obat, bukan seorang murabbi. Seorang murabbi tidak menyibukkan pikiran murid kecuali Allah saja. Itu manhaj. Kamu mau doa, oh bisa terbang ke angkasa, emak. Ini bomoh. Kau mau doa, ada doa hijib. Bisa terbuka cakrawala, hakikat gaib. Ya. Saya mengungkapkan ini sangat yakin sangat. Ya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Ilmu-ilmu begitu saya sudah buat dulu sebelum bertarekat. Jadi nampak sangat bohongnya itu. Ya, karena kebohongan itu saya sudah terjebak ke dalamnya. Kenapa? Karena memang kita pun dulu menganggap itu tasawuf, ternyata bukan, kurang ajar. Ya, tapi masih ada untungnya. Ya, masih jadi hero lah sedikit. Ya, tapi ternyata itu i'timad ala ghairillah, itu bergantung kepada selain Allah. Ya, akhirnya terkikis, habis. Allah saja. Nah, orang yang masih menyangka, rasanya kita enak. Nah, Allah yang ada orang cakap dengan saya ketika orang sufi itu, ya benar saya ikut kitab ya, ikut perkataan mereka orang sufi. Ya. Dalam pikiran saya pun tak ya mesti punya silat juga lah. Apakah mereka tidak perlu itu? Ketika perlu,